Sebelumnya aku pengen tanya nih, gimana kabarnya Bang Tito? Sehat Bang? Ya, luar biasa sih. Luar biasa. Oke baik. Sebelumnya untuk mewakili rasa penasaran dari teman-teman nih Bang, aku pengen tanya nih Bang. Aku udah baca track record Abang sebagai seorang peneliti dan juga luar biasa ya. Ada di Tiongkok berkarirnya juga. Sedikit nih Bang. Sebenarnya apa sih tantangan dan juga kegagalan terbesar Abang setelah mendapatkan semua pencapaian terbesar ini Bang? Ya, pastinya untuk tantangan terbesar ya, membutuhkan waktu ya pastinya untuk mencapai hal-hal yang pengen kita dapetin ya, karena mau tidak mau, bisa tidak bisa, pasti semua hal itu ada prosesnya. Kalau tantangan besar sih mungkin ini ya, karena kalau di China kemarin itu kan karena Wuhan itu kan pusat COVID dunia ya, pada saat COVID pertama kali, dan itu memang protokol untuk datang ke sana itu memang cukup ketat gitu. Jadi mulai kita di medical check up dan sebagainya, dan kemarin tuh saya sempat hasil medical check up yang kedua itu dinyatakan tidak bisa untuk berkunjung ke sana untuk dapat visanya. Jadi akhirnya medical check up lagi dan nunggu selama kurang lebih 3 bulan lah berangkat. Tapi ya puji Tuhan ya, dari semua itu ya banyak pelajaran kita dapat juga, bahwasanya apapun yang kita usahakan itu pasti kita bisa kita dapatkan asalkan kita konsisten untuk melakukannya seperti itu. Dan mungkin em, apa ya, untuk teman-teman juga semangat ya, karena akhir-akhir ini in this economy ya kan, in our country conditions, itu kita bisa memetik pelajaran banyak ya, terutama di era ini teman-teman bisa ya lebih explore diri lagi aja lah. Jangan sampai teman-teman tuh merasa puas diri di satu titik aja, dan usahakan apapun hal yang kalian pengenkan itu yang terbaik. Itu sih dari aku. Oke baik, terima kasih Bang. Rupanya orang Bang Tito ini sudah berkontribusi di kancah global di Wuhan. Ya seperti kita tahu ya, di Wuhan itu waktu itu kemarin COVID-19 yang memang menggemparkan dunia, seluruh perekonomian mati, dan Bang Tito ini salah satu peneliti Bang di sana ya Bang ya. Iya, asisten meneliti sih untuk bidang sebenarnya kemarin tuh saya dapatnya plottingnya di metalurginya di bidang minerbanya, cuma karena apa namanya, karena di sana full, akhirnya saya dialihkan untuk bidang analitika datanya di bidang magnetiknya. Jadi untuk teknologi magnetik di sana dikembangkan jadi apa? Seperti itu. Oke baik Bang. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman udah nggak sabar juga nih untuk dapat materi pada hari ini. Jadi Bang, sebelum itu kita boleh share screen dulu sebentar. Sebentar Bang ya. Nah, baik. Selanjutnya saya serahkan sesi pemateri ini kepada Bang Tito Wira Eka Surya Wijaya. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada Kak Raffi ya selaku MC pada siang hari ini yang sudah mempersilahkan saya. Saya sapa dulu teman-teman, apa kabarnya? Kalau baik silakan kasih reaction jempol, kalau not good ya kasih reaction sesuai kondisi rekan-rekan. Baik, jadi siang hari ini saya diminta dan diajak kerjasama oleh Fabu untuk memberikan atau sharing-sharing tips ya di sini ya terkait IC beasiswa unggulan dari perspektif rumput ilmu manajemen seperti itu. Mungkin boleh langsung di next aja Bang Raffi ya. Oke, jadi untuk menulis isi yang powerful dari perspektif ilmu manajemen, yang pertama kita wajib mengubah mindset atau mengubah cara berpikir kita ya. Karena apa namanya? Oh ya, ini saya udah coba pakai background tapi nggak muncul banyak di sini. Jadi ya seadanya dulu ya, masih loading dari tadi. Oke, baik, saya lanjut ya. Jadi kesalahan paling dasar dari pelamar atau aplikan beasiswa itu rata-rata hanya apa ya? Jadiin profil dirinya itu ke IC gitu. Jadi nggak tahu nih gimana caranya biar IC itu jadi semenarik mungkin gitu ya untuk para reviewers. Mungkin boleh next. Ya, jadi ini ya, kenapa banyak IC yang gagal gitu kan? Banyak kali, dan mungkin seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwa tema IC besok unggulan dari tahun ke tahun, mulai dari 2021 sampai 2025 itu kan cukup beda-beda ya.
Jadi kalau saya dulu kan itu di 2024 itu kan karya hebat untuk Indonesia. Jadi kan apa yang bisa kita tawarkan gitu ya untuk Indonesia. Dan kebetulan waktu itu aku nawarin teknologi blockchain untuk sistem supply chain management di industri yang berbasis supply chain seperti F&B, terus industri yang fast moving good kayak gitu. Jadi FMCG kayak gitu-gitu. Jadi yang memang geraknya cepat dan itu membutuhkan rantai pasok yang cukup detail dan panjang gitu kan. Akhirnya kalau ada blockchain itu kan bisa terpantau tuh step by step prosesnya seperti itu. Ya, seperti sejauh ini sejauh pengalaman saya melihat IC-IC teman-teman, karena tahun kemarin juga diminta mentoring juga ya untuk BU Desa Unggulan. Itu IC itu kebanyakan juga hanya menjadi sekedar menjadi CV-nya teman-teman gitu. Jadi hanya kenalan ini oke-nya teman-teman di mana gitu. Tapi nggak ada kenalan nih hasil atau kontribusi capaian yang teman-teman dapatkan itu apa gitu. Dari yang teman-teman dapatkan. Misal teman-teman oh prestasinya sebagai juara satu lomba swimming gitu kan. Misal seperti itu atau juara satu lomba tangkap besi gitu. Nah, itu hasilnya apa impact-nya gitu. Itu masih belum tercatat di dalam sana. Nah, yang kedua ini ya, overselling ya untuk prestasi. Jadi, karena teman-teman terlalu excited memperkenalkan dirinya teman-teman sendiri, maka fokus dari isi itu sendiri hilang. Jadi, temanya itu udah kesampingan gitu. Dan itu yang jadi catatan banyak. Karena, oke, Anda berprestasi nggak apa-apa, itu bagus. Anda punya capaian banyak, itu bagus. It's okay. Tapi, jangan lupa sampai teman-teman itu menggabungkan atau mengelaborasikan capaian teman-teman sendiri itu kepada isinya atau tema besar isinya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini ya, kebanyakan gagal ya untuk merespon pertanyaan atau tantangan dari tema itu sendiri. Nah, itu kebanyakan banyak yang dia tuh kehilangan fokus dan akhirnya bingung dan akhirnya kontribusi atau tawaran solusi yang ditawarkan itu solusi yang otodidak, solusi yang tidak praktis dan tidak aplikatif gitu, yang halu lah untuk diimplementasikan. Jadi terkesannya hanya menjual, oh ini jual program aja, tapi nggak tahu nih implementasinya gimana. Dan yang terakhir itu tidak ada benang merahnya ya. Jadi misal teman-teman em, prestasinya A, ketika dari Kemendikbud atau Puslapdik itu yang menantang dengan biasa unggulan ini ada tantang untuk B gitu kan. Nah, mereka nggak ada bridging-nya. Jadi akhirnya itu kontras, nggak ada kesepahaman lah di antaranya. Seperti itu. Kalau perasaan saya sendiri ya untuk melihat IC itu cuma butuh waktu 3 sampai 5 menit aja. Dan ini pun cuma nggak cuma IC di beasiswa, tapi mungkin pun kalau di perusahaan saya dulu itu namanya ada program MT atau development program, itu juga dari 3 5 menit aja udah kelihatan gitu. Kandidat bagaimana yang bisa kita ambil kayak gitu. Dan seperti yang teman-teman tahu ya bahwasanya beasiswa unggulan ini tahun ke tahun itu ada peningkatan cukup signifikan. Jadi di tahun 2024 itu hanya kampus mitra BU aja dari Kemdikbud. Di tahun 2025 itu ada perluasan jenis perguruan tinggi kalau nggak salah. Jadi tingkat kompetisinya lebih cukup lebih ketat ya daripada di tahun 2024. Kayak gitu. Oke, di next Kak. Nah, terus bagaimana sih reviewer itu berpikir ya untuk melihat atau menyeleksi ya dari isi teman-teman sendiri? Yang pertama itu teman-teman dilihat dulu dari integritas atau nilainya dulu. Jadi bagaimana teman-teman itu memberikan kesan-kesan baik dulu ya dalam isi. Jadi walaupun teman-teman ada kegagalan, ada hal buruk, ya tunjukkan hal yang sebaik mungkin lah. Jangan sampai ya saya orangnya gini, kayak terkesan menyerah, kurang semangat dan sebagainya. Lalu yang kedua yang punya kapasitas berpikir, jadi teman-temannya dianggap sebagai hypo atau high potential candidates kayak gitu. Kalau teman-teman dilihat high potential, berarti teman-teman bisa lanjut ke next stage, yaitu yang dilihat adalah leadership. Jadi how to influence people, how to lead people, bagaimana cara memimpin orang lain, itu dilihat di situ juga. Dan setelah teman-teman melalui 3 fase tersebut, yang keempat adalah kontribusinya teman-teman. Jadi ada problem, ada teman-teman di situ sebagai perannya lead, dan solusi apa yang bisa teman-teman tawarkan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi jangan sampai hanya menuliskan solusi-solusi atau tawaran program yang sifatnya tanda kutip halu, yang sulit untuk diimplementasikan. Karena pertama terdengar tidak logis, yang kedua itu ya hanya bualan aja kayak gitu. Jadi reviewer tuh paling nggak suka hal-hal yang kayak gitu. Nah, setelah ada solusi itu impact-nya apa? Nah, ini yang biasanya sering dilupakan oleh para apa applicant, sorry, para applicant biasa unggulan. Jadi dari 4 fase ini biasanya udah memenuhi, tapi impact-nya itu lupa untuk dituliskan. Jadi kalau saya bikin A itu impact-nya apa, bikin B impact-nya apa, bikin program A impact-nya apa, bikin program B impact-nya apa, saya masuk jurusan ini impact-nya apa itu masih belum ada di situ. Jadi apa ya namanya? Orang-orang yang bertugas sebagai reviewers atau penyeleksi itu biasanya lebih suka hal-hal yang langsung berdampak gitu daripada hal-hal yang oh ya ini terdengar keren kayak gitu. Jadi
kalau teman-teman udah ada menawarkan solusi yang berimpact, itu pasti nanti akan di-track tuh. Oh, di leadershipnya atau di rekam jejaknya teman-teman itu pernah nggak melakukan hal kayak gini? Pernah nggak untuk doing activities yang memang itu applicable gitu ya untuk dilakukan kayak gitu. Oke, next. Nah, terus apa sih perbedaannya ya kalau untuk bidang manajemen sendiri ya? Jadi kalau di rumput teknik itu biasanya kan kita lihat luarannya atau produknya gitu. Kalau di medis itu fokus pada hal klinis gitu kan. Dan kalau di manajemen kita lihatnya dari helikopter view. Jadi ada tiga aspek yang bisa kita lihat ya. Seperti baling-balingnya helikopter, bayangin aja gitu. Yang pertama itu adalah root cause analysis atau kemampuan untuk menganalisa sesuatu atau akar masalah. Jadi kalau ada masalah itu ditelusuri dulu akarnya, nggak langsung judgement, oh ini harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi buang idealis kalian, kalau misal untuk menulis essay ya. Jadi dicek dulu tuh akar masalahnya apa, kenapa kok bisa sampai muncul in public. Lalu yang kedua adalah kemampuan mengambil keputusan teman-teman. Jadi setelah tahu masalahnya apa, teman-teman yang di posisi itu, yang bagai posisi netral ya, melihatnya ya, itu apa keputusan yang teman-teman ambil. Misal, saya hari ini bangun kesiangan ya untuk mengikuti kelas di perkuliahan. Keputusan yang saya ambil? Apakah saya tetap berangkat dengan konsekuensi terlambat, atau saya memutuskan untuk tidak berangkat ke perkuliahan atau ke kelas tersebut? Karena mengingat dosennya kalau telat gak telat sama aja nih, dan gak masuk kayak gitu. Nah itu kan teman-teman bisa memutuskan gitu. Dan yang ketiga adalah teman-teman bisa mengorkestrasi itu apa ya berat ya bahasanya, mengendalikan atau menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik itu dari pemerintahan, swasta, masyarakat, jadi satu visi. Jadi di situ ketiga ketiga aspek ini juga perlu nih untuk mendukung apa yang ingin teman-teman capai gitu. Nggak bisa teman-teman dengan idealismenya, oh ya aku anak kampus nih, aku kampus PTN nih, berarti aku harus sama pemerintahan aja. No, big no, gitu karena powerful daripada pemerintahan hanya buat kebijakan, powerful permodalan itu ada di swasta, dan powerful untuk menyelesaikan program itu ada di masyarakat. Jadi nggak bisa teman-teman meninggalkan salah satu dari tiga aspek tersebut. Itu stakeholder management namanya. Gitu. Jadi teman-teman harus melihat dari tiga viewpoint tersebut gitu. Jadi setelah dianalisa masalahnya apa, teman-teman bisa ambil keputusan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menggerakkannya gitu. Jadi ibaratnya itu stakeholder management itu adalah gearnya gitu. Untuk motor itu kalau ada gearnya itu pasti gerak kayak gitu. Jadi nggak jalan di tempat atau gimana. Lah kalau gearnya ada tapi rantainya nggak ada, ya sama aja kayak gitu. Next. Ya, lalu ini ya kita masuk ke part 2 itu framework IC atau kerangka kerjanya IC ya. Untuk memastikan ya informasi yang disampaikan itu tajam, logis dan analogis. Next aja Kak. Oke, jadi arsitektur AC itu kalau yang saya pelajari sejauh ini, yang pengalaman saya berkali-kali ya gagal beasiswa juga, ya kan beasiswa unggulan ini salah satu yang berhasil saya dapatkan itu ada di pakai framework 5C gitu. Mungkin kalau di teman-teman yang manajemen bisnis atau general management atau manajemen science itu biasanya dikenalkan ini metode ini. Jadi yang pertama itu di konteksnya dulu. Jadi apa sih yang menjadi dasar atau apa ya dasar atau triggernya ya teman-teman peduli pada sebuah isu atau masalah kayak gitu. Jadi pasti teman-teman peduli sama masalah. Misal saya peduli pada masalah lingkungan karena ini membuat kos-kosan saya bau. Jadi akhirnya saya membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Gak saya tumpuk di dalam kamar kos. Misal seperti itu. Itu yang simpel. Ya kalau yang lebih global lagi mungkin kayak Pandawara. Oh ya melihat sungai-sungai ini kotor, tercemar dan sebagainya. Akhirnya dia membuat social movement untuk membersihkan lingkungan bersama masyarakat sekitar dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tantangan atau challenge. Ya ini lebih spesifik lagi. Jadi selain ada masalah, ada triggernya ketika teman peduli itu masalahnya apa? Karena masalahnya itu biasanya di lapangan berbeda dengan teori yang kita pelajari. Jadi di lapangan misal kayak ini ya, sekarang di SPPG ya, di MPG ya. Oke, secara program yang bagus, secara dilihatnya memang bagus, viewpoint-nya bagus, tapi ketika di lapangan tantangannya banyak sekali. Ya menghadapi mitra atau pemilik fasilitas, menghadapi masyarakat penerima manfaat, menghadapi pemangku kebijakan di tempat yang memang mengendalikan ya regulasi di sana kayak gitu. Jadi memang cukup kompleks gitu. Yang ingin diselesaikan apa? Lalu yang ketiga adalah kompetensi atau bukti ya. Jadi reviewer paling senang melihat teman-teman yang pakai data. Nggak cuma ditulis, ya saya berhasil menyelesaikan buku berjudul ini gitu. No, itu nggak akan dilirik, tapi lebih diliriknya itu adalah ya selama berkuliah 3 semester, kan pakai data ya, 3 semester ada waktunya.
saya berhasil nih menulis 12 buku yang berdampak pada apa kayak gitu. Menulis 12 buku, misal buku non fiksi yang berdampak pada materi pembelajaran apa gitu. Itu lebih oke daripada cuma nyebutin aja gitu. Ya pakai angka itu lebih oke. Lalu yang keempat ada kontribusi. Jadi setelah apa namanya setelah ada bukti-bukti yang teman-teman kumpulin, jadi misal ya sepanjang 10 tahun 10 tahun belakangan sampah menjadi masalah utama ya dalam eh, lingkungan kita. Salah satunya adalah pencemaran yang menyebabkan kematian banyak 15 orang misal seperti itu. Lalu kontribusi teman-teman apa? Jadi ada solusinya dan terukur. Jadi banyak bukan hanya sekedar oh ya ini gini no, tapi itu terukur. Selain pakai fakta lapangan, teman-teman juga pakai reference jurnal dan sebagainya. Itu juga akan lebih oke karena kan teman-teman mahasiswa ya sudah mahasiswa ya sehingga kalau apa namanya untuk berkontribusi itu perlu untuk melakukan pengajian. Dan yang terakhir itu adanya komitmen. Jadi setelah adanya 4 aspek tadi itu perlu adanya komitmen gitu. Jadi ini akan ditanyakan biasanya kalau pada interview. Kalau saya tuh ditanyakan, oke, kalau beasiswa unggulan memberi kamu beasiswa untuk studi di tahun ini, kira-kira apakah bisa ini terrealisasi? Seperti itu. Jadi saya waktu itu ditanyakan oleh reviewer atau peninjaunya waktu itu seperti itu ketika interview. Nah, itu jadi akan ditanyakan dan nanti akan teman-teman jelaskan tuh, oh ya Bapak izin saya akan menyelesaikannya dalam waktu berapa semester karena kan kalian udah punya rencana studi ya sebelum daftar ya pasti. Yang pertama di semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester akhir nanti itu ngapain aja udah ada. Jadi silakan itu jelaskan dan kenapa kok harus dilaksanakan semester tersebut. Itu pakai data. Jangan hanya uh, ya karena saya pengennya seperti ini. No, gitu. Jangan seperti itu. Jadi misal oh ya karena saya bisa melakukan di semester 3 karena semester 1 dan 2 itu adalah full untuk kelas akademik yang memang harus memfokuskan saya untuk studi gitu. Tidak bisa saya untuk eksplorasi uh, proyek atau apapun seperti itu. Next. Lah, terus ini ya, untuk kompetensi sendiri itu teman-teman bisa pakai metode STAR. Ya, ini sejauh yang saya pelajari di Human Capital, saya dulu juga seorang Human Capital ya di perusahaan energi, itu teman-teman bisa pakai metode ini. STAR. Jadi yang pertama itu situasinya dulu, apa? Jadi ada latar waktu, latar tempat, dan masalah yang dihadapi apa. Lalu tanggung jawabnya apa? Jadi tas itu ada tanggung jawab yang teman-teman ketika ada di situ punya tanggung jawab apa? Tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral atau apapun itu. Yang ketiga ada actions. Jadi posisikan teman-teman itu sebagai orang-orang yang ada di netral. Jangan sampai teman-teman berpihak pada satu hal gitu. Jadi ketika teman-teman melangkah A itu apa dampaknya buat teman-teman itu dipikirkan juga. Jangan asal oh iya, aku harus menyelesaikan masalah sampah ini nih gitu. Nah, tapi masalahnya di situ masyarakat masih belum bisa nih diajak untuk apa namanya peduli lingkungan atau kebersihan, masih sering buang sampah ke sungai dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus mungkin dampaknya seperti itu. Dan juga gunakan juga ini ya kuantifikasi seperti yang saya bilang tadi, yaitu angka, misalnya, sehingga teman-teman tuh bisa menunjukkan bukti bahwasanya, oh iya, semenjak ada program ini, perubahan terjadi signifikan dari A sampai dari A masih 10%, dan hasil akhirnya itu sampai 20% gitu. Ada peningkatan 10% daripada sebelum adanya program ini seperti itu. Contohnya kayak gitu ya. Jadi ini ya trik yang saya sampaikan untuk di isi teman-teman ini daripada nulis teman-teman saya memiliki skill problem solving yang baik ya tunjukkan prosesnya melalui start gitu. Jadi ya selain selain telah menyelesaikan saya selain saya telah menyelesaikan A, B, C dan sebagainya, saya juga telah menyelesaikan ini dalam waktu berapa gitu. Itu lebih oke. Seperti itu. Next. Nah, terus juga membangun, jangan lupa teman-teman membangun benang merahnya juga atau batasannya. Jadi orang itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang perfect full gitu kan. Pasti ada benang merah dari tiap-tiap hal yang kita jalani. Seperti itu. Jadi yang pertama itu kita pakai logikanya past present future, di mana teman-teman yang pertama adanya past itu di pengalaman teman-teman yang relevan terhadap solusinya. Lalu yang kedua saat ini, ya teman-teman saat ini tuh punya apa ya punya sebagai tools atau penyelesaian masalahnya dan yang terakhir itu kontribusi apa yang akan ditujukan dari past dan present tadi seperti itu jadi teman-teman di sebelumnya saya adalah orang yang aktif pada lomba penelitian karena saya suka menyelesaikan masalah atau suka mencari masalah gitu misal kayak gitu karena kan penelitian bisa menyelesaikan masalah ya. Lalu yang kedua, saat ini saya juga aktif pada kegiatan misal Pimnas atau apapun, penelitian atau apapun itu yang bisa relevan dulu dengan masalahnya.
Sehingga pada bidang ini atau jurusan saya, misal saya dari jurusan biologi, saya bisa menciptakan apa? Menciptakan hal baru. Misal di kedokteran, saya bisa menciptakan kajian baru terkait pengobatan HIV gitu misal. Contoh yang paling gampang seperti itu. Atau misal saya bisa menyelesaikan A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Jadi itu. Sehingga ke depannya saya ingin mengembangkan apa gitu. Nah, kalau di anak-anak eksakta gitu ya atau medical itu biasanya lebih gampang karena kan ada objeknya gitu kan. Kita nih objeknya kan kita sebagai manusia. Tapi kalau di apa namanya kalau di rombol sasum itu biasanya agak ini ya agak effort ya harus cari data dulu kayak gitu. Next. Nah, terus ini ya teman-teman ya cara nulis prestasinya seperti ini. Jadi teman-teman jangan hanya menulis saya juara satu lomba bisnis plan 2023 gitu. Tapi teman-teman tunjukkan nih kontribusi teman-teman apa gitu ketika jadi prestasi ketika meraih prestasi tersebut ya kan. Ini contohnya seperti ini. Saya memimpin dan tim dan merancang untuk model B2B heritage yang dinilai visible oleh investor sehingga mengajarkan saya untuk bagaimana krusialnya financial modeling dalam evaluasi itu. Gitu. Jangan hanya menyajang, oh ya saya juara satu A, juara satu B, juara satu C, tapi tunjukkan itu eh, apa-apa yang menjadi apa ya kontribusi teman-teman di situ. Kayak saya dulu pernah juara umum IC di International Conference eh, tahun 2000 berapa, 2024 gitu kan, misal seperti itu dan di situ kalau nulis gitu doang itu reviewer nggak akan suka gitu. Jadi teman-teman tunjukin deh. Ya saya berhasil memimpin tim dengan perbedaan tiga topik seperti itu misal kayak gitu. Jadi yang pertama itu tunjukin tuh tantangannya apa di lomba-lomba tersebut kayak gitu kan. Terus strateginya apa yang teman-teman terapin, skala kemenangannya apa dan perubahan cara berpikir setelahnya itu apa gitu. Jadi ada impact yang berkepanjangan atau berkelanjutan. Next. Ya, terus ini ya juga perlu nge-reframing pengalaman organisasi atau kerjaan teman-teman misal ada gitu kan. Bahasanya itu gunakan bahasa manajerial, jangan pakai bahasa administratif gitu kan. Ya, selama hampir nonton di Human Capital, saya kalau melihat CV yang kayak gini, yang ini di bahasa administratif itu langsung saya decline gitu. Jadi yang saya pakai biasanya langsung yang saya lilik pertama itu yang di ini bahasa manajerial. Yang pertama seperti ini ya contohnya, mendelegasikan tugas dan merestrukturisasi divisi untuk mencapai proses operasional hingga 30%. Jadi pakai angka yang terukur gitu. Hal seperti ini kalau di kerjaan mengelola data BCR, menemukan anomali data dan merekomendasikan otomasi pelaporan. Jadi ini dijelaskan secara detail gitu. Jadi ini ada apa ya? Ada capaiannya atau ada dampaknya ya terkait apa yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman hanya tugasnya hanya mereka pasasi dan sebagainya itu ya kurang menarik sih menurutku gitu. Oke, next. Nah ini terus terkait kontribusi ya. Nah, next Kak. Ya, jadi kontribusi yang diharapkan oleh pihak pemberi beasiswa atau pendana atau apapun itu atau funder itu pasti tidak hanya harapan kosong gitu. Jadi teman-teman bisa cari execution plan-nya. Yang pertama itu dielaborasikan ya antara mimpinya teman-teman ya. Saya pengen menghapus kemiskinan itu kan tidak bisa terukur. Jadi harus ada yang terukur ya. Contohnya mendesain model literasi keuangan rumah tangga untuk menurunkan rasio kredit macet di UMKM lokal gitu. Jadi ada masalahnya dan ada impact-nya kayak gitu. Seperti yang saya tekankan dari tadi ya. Ya teman-teman harus memahami nih kompetensi dirinya teman-teman itu sama masalah nasional itu apa yang relevan. Sehingga ketika teman nulis kontribusi itu nggak kontribusi yang tanda kutip halu, apa harapan kosong aja gitu. Next. Nah, terus ini ya, teman-teman petakan juga untuk isu strategis itu bisa dikaitkan konsentrasi teman-teman ya antara organisasi teman-teman dengan agenda makro gitu. Ya ini saya kasih contoh kalau di general management itu biasanya ada sekitar empat konsentrasi ya. Ini saya pakai tiga aja. Di SDM atau Human Capital, misal isu kesenjangan skill digital pekerja lokal gitu kan. Nah kontribusinya itu pakai ini sistem upskilling B2B integrasi untuk UMKM berbasis learning management system. Lalu yang kedua untuk di operations atau di supply chain management itu ada ini ya investasi logistik dan ketahanan pangan. Ya idenya ditunjukin tuh optimalisasi teknologi blockchain pada sistem supply chain dan SOP distribusi pada APG kayak gitu. Terus yang ketiga ini di finance atau di public governance itu ada ini akses modal bagi usaha ultramikro gitu kan. Sampai paling sulit ya biasa pengajuan ya untuk saat ini. Nah itu di ini kita akan kasih kontribusi yang paling gampang model microfinance berbasis komunitas lokal dengan penerapan finance smart system kayak gitu. Jadi teman-teman tahu nih benang merahnya di mana, isunya apa, dan itu keterkaitannya sama konsentrasi teman-teman apa.
Ini tapi kalau menggunakan POV dari general management ya. Kalau misal di manajemen manajemen lain, saya juga kurang paham atau kurang mempelajarinya ya. Karena kalau di general management yang saya pelajari kurang lebih seperti ini. Next. Nah, terus bagaimana sih biar reviewer itu bisa percaya ke teman-teman ya? Ini pakai tiga pilar ini ya. Yang pertama evidence atau proof data. Jadi jangan sampai teman-teman itu cuma nuliskan ya masalahnya sejauh ini seperti ini gitu. Jangan. Tapi gunakan data-data terukur, misal dari BPS atau dari jurnal-jurnal yang ada, itu bisa dipakai. Lalu yang kedua diterjemahkan ke experience gitu. Setelah teman-teman ada data, tunjukkan ke experience teman-teman. Bahwasanya buktikan bahwa teman-teman udah pernah nih eksekusi tapi versi yang mini ya, meta versi yang levelnya lingkungan aja lah. Gak usah muluk-muluk ya, gak usah tinggi-tinggi lah. Level yang paling kecil itu bagaimana? Jadi tunjukin tuh, oh ada dampak sekian gitu. Ada dampak A, B, C, D, E, F, G. Lalu yang ketiga setelah ada evidence sama experience tadi, terjemahkan lagi ke executions gitu. Jadi kalau misal teman-teman punya konsep ini dengan skala lebih besar, gunakan roadmap yang jelas gitu kan dari step by stepnya gitu kan. Jadi step by step dari A sampai Z itu bagaimana, end to end prosesnya bagaimana, itu silakan dieksekusi di ini di skala yang lebih besar gitu. Jadi minimal teman-teman pernah untuk menangani masalah tersebut. Jangan sampai itu masalahnya halu, terus teman-teman ngawur juga gitu kan, ngarang juga, terus ditambah lagi ngetiknya pakai ChatGPT, pakai Gemini atau pakai AI, selesai tuh udah langsung ketahuan kayak gitu. Jadi itu ya apa namanya sebenarnya pakai AI nggak apa-apa hanya untuk membantu bukan untuk membentuk isi yang teman-teman tulis gitu. Banyak kan rata-rata kan ketawanya di situ. Jadi oh ini halu ini, oh ini tidak bisa dilanjutkan dan sebagainya itu di situ. Oke, next. Nah terus ini ya eksekusi ya teman-teman ya. Lanjut. Jadi ada pertama ada kaidah penulisan yang benar teman-teman. Jangan sampai teman-teman hanya eh, apa ya hanya nulis aja tapi dilihat nih. Jadi ada metrik kuantitatif ya. Yang seperti yang saya tekankan dari tadi, angka itu adalah data adalah data gitu kan. Bahwasanya kalau teman-teman punya data silakan dipakai gitu kan. Yang pertama tunjukin tuh batasan diri teman-teman ketika apa ya melakukan kontribusi. Jadi ada batasannya. Yang benang merah tadi. Jadi teman-teman nggak mungkin manusia yang sempurna bisa menyelesaikan masalah dalam sekali, gitu. Tapi teman-teman, oh ya, ya selain untuk misalnya program ini, saya harus bekerja sama dengan stakeholder setempat, kayak gitu misal seperti itu. Yang kedua pakai angka, ya kan. Terus yang ketiga, teman-teman pilih tuh satu sampai dua pencapaian aja yang paling relevan, dan itu bisa dibedah pakai metode STAR tadi. Itu lebih oke daripada teman-teman nulisin banyak tapi kesan tanda kutip kosong kayak gitu. Dan yang terakhir teman-teman posisikan diri teman-teman itu sebagai mitra strategis atau orang yang ada di tengah-tengah dari problematika dan solusi tersebut. Seperti tadi yang saya bilang kan pakai elevator view itu teman-teman lihat tuh dari tiga sisi, dari analitikalnya bagaimana, posisi teman-teman apa dan rencana eksekusinya apa, kayak gitu. Setelah semuanya apa. Dan jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan fatal ya. Misal terlihat sangat sempurna gitu di IC itu sangat-sangat mudah untuk dieksekusi oleh reviewers langsung disingkirkan gitu kan. Dan yang kedua ini ya pakai sifat yang berlebihan tanpa bukti jadi hiperbolis gitu kan tapi nggak ada konteks terukurnya. Yang ketiga teman-teman melakukan listing sertifikat sejak mungkin sejak SMA ya mungkin yang bagi pendaftar S1 ya itu mungkin di listing semua tuh apa namanya sertifikatnya aja tapi nggak di ini nggak ditulis apa nggak ditunjukkan nih impact atau kontribusinya apa kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang minta beasiswa murni untuk kepentingan karir individu atau segera cari gelar aja. Itu kurang apa ya namanya kurang bijak ya karena kan mengingat beasiswa ini kan kita dibiayai oleh negara melalui pajak ya. Jadi ya sebisa mungkin kita ketika dibiayai pajak itu tahu diri lah gitu. Kasarnya seperti itu. Kita ketika dibiayai pajak itu tahu diri lah harus seperti apa. Seperti itu. Jangan sampai oh ya ini untuk kepentingan saya cari gelar aja nih. Yang penting saya kuliah ya sudah. Jangan seperti itu. Jadi kalau teman-teman dibiayai apa beasiswa oleh uang negara atau uang pajak ya, silakan posisikan. Oke, ini selanjutnya Mas apa? Next saja. Nah, terus jangan lupa nih checklist quality controlnya teman-teman ya untuk di apa diisi. Yang pertama pakai prompting test ya. Jadi apakah seluruh pertanyaan wajib dari buku panduan kalian dijawab tuntas gitu kan? Ya paling enggak itu 90% lah itu terselesaikan. Lalu yang kedua apa gitu kan. Jadi teman-teman setelah tulis klaim A, B, C, D, F itu kenapa gitu. Dampaknya apa? Kalau misal kurang berdampak silakan disesuaikan atau direvisi gitu kan. Kebanyakan yang kelolosan di fase nomor 2 ini gitu. Jadi setelah nulis overclaim A, B, C, D, F, G itu dia lupa gitu kan. Nah, yang ketiga readability test ya. Itu jadi
apakah pokok pikirannya itu di paragraf yang deduktif atau dan apakah sudah melakukan skimming gitu kan. Jadi sudah dicek apa belum gitu. Lalu yang keempat itu juga ini, jika nama Anda diganti nama orang lain, apakah isinya tetap masuk akal? Jadi gunakan isi itu sebisa mungkin apa ya namanya ya, bisa dilihat dari POV orang lain juga. Jadi jangan POV-nya teman-teman tok gitu. Jadi bukan hanya POV-nya, oh ya saya terus, tapi bisa kami, bisa kita, bisa everything gitu. Ya jika ya, berarti kan masih template ya, kurang apa namanya, masih kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang apa ya namanya, kurang eksklusif ya istilahnya kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman tunjukin tuh yang beda dari yang lain apa. Karena biasanya isu itu terlalu apa ya, terlalu general sehingga teman-teman tuh lupa kalau misal, oh iya, aku kan nulis tema ini, nama aku nulis tema ini, kemampuanku ini gitu kan, tapi masih sama nih sama orang lain gitu. Ketika dibandingkan ya sama aja gitu, nggak ada perbedaannya gitu. Jadi apa yang spesial atau yang istimewa dari teman-teman? Next. Oke, jadi ini mungkin quote dari aku ya teman-teman untuk menutup materi hari ini, yaitu isi terbaik yang ditulis oleh KDT Malaysia Sempurna, tapi oleh KDT yang mampu mengartikulasikan mengapa pengalaman dunia menvalidasi kesiapannya untuk kontribusi bagi Indonesia. Next. Oke, dari aku cukup sekian untuk materi siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Raffi selaku Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bang Vito atas ilmu dan juga insight-nya pada hari ini. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita nggak kalah juga ada sesi yang lebih menarik juga, ada sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin nanya, boleh untuk raise hand dan langsung ngomong nih. Mohon guys, karena kesempatan yang datang dua kali ya, kapan lagi bisa face to face secara virtual sama begitu. Ayo teman-teman yang mau nanya boleh raise hand ya, dan langsung ngomong aja. Halo Kak, apakah aku boleh bertanya? Oke, oke, silakan Krisnawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat siang kakak-kakak dan semuanya. Perkenalkan nama saya Krisnawan Ardiansyah. Saya dari manajemen UPI tahun 2025. Nah, jadi saya itu punya bimbel UTBK pribadi yang sudah saya jalani sejak semester 1. Alhamdulillah ada hasilnya. Nah, hal tersebut karena saya peka terhadap masalah pendidikan nasional, yakni akses pendidikan yang kurang merata karena masalah ekonomi. Jadi kayak siswa ini pengen bimbel untuk persiapan kuliah, tapi karena terhalangnya ekonomi, dia nggak bisa untuk bimbel di les-les besar. Makanya saya buat les ini dengan biaya yang kecil. Nah, pertanyaannya, aku kan dari manajemen nih, gimana caranya aku ngeyakinin reviewer kalau misalnya aku jadi awardee, aku tuh mau ngembangin bimbel aku dan karena ini pure bimbel dari aku, gimana caranya aku ngeyakin reviewer kalau misalnya data yang bakal aku masukin di esai aku ini dipercaya gitu. Terima kasih. Oke, makasih Krisnawan. Boleh langsung dijawab, Bang. Tuh. Oke, baik. Terima kasih ya Krisnawan ya. Itu luar biasa banget ya. Ada bimbel dengan biaya yang cukup terjangkau dan ada hasilnya juga ya. Itu sudah berjalan berapa tahun kalau boleh tahu? Itu baru tahun pertama Kak, soalnya kan aku semester 1 itu mulai Oke. bangun, terus Hmm. UTBK-nya 2026. Oh, berarti baru setahun jalan ya. Itu udah bagus sih, tapi kalau udah setahun jalan tapi udah ada hasilnya. Tapi tingkat keberhasilannya gimana? Oke nggak? Oke Kak, Alhamdulillah dari 20 siswa keterima 16. Oke, cara kamu masukin datanya biar reviewer atau percaya. Yang pertama, kamu itu pasti punya yang namanya data, apa yang namanya data ini ya, data orang-orang yang ke bimbel kamu ya. Dan yang kedua, ada form umpan balik atau feedback form. Jadi di situ kamu datanya kamu pakai tuh. Jadi kamu tanya ini ketika bimbel di sini gimana tuh dan sebagainya gitu kan. Jadi nanti ketika kamu nulis isi itu kamu masukin aja di situ. Itu sih. Oke, kalau sorry kan nanya lagi, Hmm, kira-kira aman yang nggak eh, aku ngangkat isu pendidikan nasional padahal prodi aku tuh manajemen gitu? sangat aman sih menurutku. Tapi jangan lupa ini ya, jangan lupa apa namanya lihat tema besar isi besok bulan juga ya. Karena kan kalau memang nanti meleset itu kan biasanya out of topic gitu kan jadinya. Jadi disesuaikan dulu sama tema besarnya apa. Nanti kamu terjemahin tuh apa gitu. Kalau aku kan dulu memang pedulinya kan di sistem supply chain karena kan eh, rantai pasok ini kan banyak pemainnya ya, tengkulak-tengkulak dan sebagainya, yang datanya nggak real time kayak gitu. Sehingga ketika aku terjemahin dari karya hebat Indonesia, karya hebat Indonesia ya udah
aku langsung terjun ke situ. Kalau yang tahun lalu itu mentoring aku di teknologi itu yang lolos apa ya? Kayaknya ini deh, kayaknya alat pendeteksi kanker berbasis apa gitu, aku lupa. Jadi pakai sonar apa apa gitu. Itu. Jadi diterjemahkan tuh dari apa? Dari ke bidangnya dia, terus dari tema besar diterjemahkan bidangnya dia, sorry. Terus habis itu langsung ditunjukkan kontribusinya gitu. Ya kalau kamu di manajemen nanti ya itu apa namanya ya impactnya, jadi relevansinya dari prodimu sama impact dari isu pendidikan yang kamu angkat tuh apa? Relevansi ini tuh aja sih. Kalau saran dari aku. Baik, terima kasih banyak Kak Tito. Oke. Oke, makasih banyak Bang Tito. Eh, ada satu pertanyaan lagi. Rehan apa mau nanya langsung Rehan atau mau di chat aja nanyanya? Oke, mungkin oke. Jadi Kak itu ada Rehan yang mau nanya. Izin bertanya Kak, kalau semisal kita sudah nulis esai secara keseluruhan, terus kita improve pakai AI, itu apakah boleh? Improve-nya itu dari segi tata bahasa, biar enak dibaca, perbaikan pakai bahasa yang kaku. Biar sesuai UU, PUEBI, KBBI. Jadi secara substansi tidak berubah. Itu aman nggak ya? Gimana tuh Kak? Ya, gini, improve itu boleh, dibantu AI boleh, tapi jangan keseluruhan. Karena kalau misalnya keseluruhan untuk dikoreksi itu biasanya nanti di AI itu ada perubahan. Itu signifikan banget. Yang pertama itu. Ya walaupun nggak merubah secara substansi, tapi reviewer tuh udah hafal bahasa-bahasa AI gitu ya. Kayak misal teman-teman pakai bahasa yang cukup berat atau apa yang nggak konsisten dan sebagainya. Itu. Jadi saranku kalau memang mau apa improve pakai AI nggak apa-apa, tapi ya kalian kasih porsi lah berapa persen maksimal gitu. Karena sekarang kan AI detektornya kan juga ada kan selain Turnitin, maksudnya selain apa ngecek plagiarisme juga teman-teman generasi pakai AI itu kan kebaca berapa persennya kayak gitu. Saranku itu sih. Kalau mau elaborasi nggak apa-apa, cuma jangan full dan be full. Oke, makasih Bang Dito. Apakah Oke, ada oke. masih ada satu pertanyaan lagi? Ini nggak ada lagi sih Bang yang mau nanya. Oke, hadirin yang berbahagia, marilah kita tepuk tangan secara virtual. Mungkin boleh kasih reaction tepuk tangan sebesar-besarnya kepada Bang Tito Surya karena telah memaparkan insight yang sangat luar biasa pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh peserta dan juga setiap jawaban yang telah Bang Tito berikan. Dengan demikian berakhirlah sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini sekali lagi izinkan saya berterima kasih kepada Bang Tito dan juga seluruh partisipasi peserta yang telah aktif. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Nah, teman-teman, sebelum acara kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi kepada seluruh peserta. Kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background resmi dari Fabri agar dapat menggabungkan momen kita secara bersama pada kegiatan hari ini. Mungkin pada boleh on cam, guys.
Teman-teman yang lain mungkin boleh on cam. Baru tiga nih. Em, buat yang bertanya kedua tadi, Rehan ya. Kan tadi yang tanya kedua tadi. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, semuanya udah. Ada yang masih ditunggu, mungkin kita mulai ya. Backgroundnya background apa ya? Oke, pertama gaya formal dulu. Berikan senyuman terbaik kalian. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Manajemen ada gaya sendirinya, Bang, atau gimana? Hah? Gimana, guys? Manajemen ada gayanya sendiri kah? Gak ada. Mungkin gaya BU langsung. Ini 3, 2, 1. Oke. Teman-teman yang saya banggakan, demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah dibagikan serta kepada seluruh peserta atas antusiasmenya pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program edukasi dari Forum Power di Beasiswa Unggulan yang didukung oleh cemerlang.com. Pastikan juga teman-teman mengikuti Forum Power di Beasiswa Unggulan agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, mentoring, open class, serta berbagai kegiatan menarik. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali pada sesi-sesi lainnya nantinya. Dan juga saya berterima kasih. eh, Sampai jumpa di acara Pagu selanjutnya. Saya Raffi Rambi selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat ya.